Dendam Sambo ke Joshua dibeberkan Kamarudin. Ternyata ini inti permasalahannya. Para petinggi disiapkan untuk membantai Joshua. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Huta Barat, mengatakan sudah lama Ferdi Sambo membenci Brigadir J. Ia mengatakan kebencian pada ajudan istrinya muncul terkait dengan keberadaan si cantik. Kamarudin pun menghubungkan dengan kesaksian Barada Richard Eliezer di persidangan yang mengungkap ada peristiwa di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka. Ia melihat ada perempuan cantik yang menangis keluar dari rumah itu, lalu pulang naik Pajero berwarna hitam. Peristiwa itu terungkap berawal dari Putri Chandrawati yang pergi bersama ajudan, termasuk Richard dan Yosua ke arah Kemang, mutar-mutar beberapa saat di sana. Selanjutnya mobil itu mengarah dari Kemang ke rumah Jalan Bangka. Saat itu Richard diperintahkan di luar rumah, sementara yang masuk ke dalam adalah Yosua dan Putri. Tak lama setelah itu ia melihat Ferdi Sambo datang, Richard pun masih ikut menyambutnya. Setelah 2 jam di sana, ia melihat ada perempuan yang keluar dari rumah itu sambil menangis. Ia mengatakan perempuan yang dipergoki Baradae menangis itu adalah salah satu dari si cantik. Kamarudin mengklaim ia mendapatkan informasi itu dari seorang intelijennya yang merupakan jenderal dari Akpol tahun 1987. Menurutnya saat di Magelang, senjata Brigadir Yosua Huta Barat dilucuti oleh Ricky Rizal sudah merupakan bagian dari perencanaan. Kemudian saat tiba di Jakarta, mereka merencanakan lagi untuk eksekusi. Ferdi Sambo membantah soal adanya perempuan cantik misterius yang keluar dari rumah di Jalan Bangka. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan yang disampaikan Richard Eliezer di persidangan itu cuma karangan sendiri. Saksi Richard Eliezer kemarin itu kalau kita perhatikan itu tidak hadir di persidangan Pak Ferdi Sambo dan persidangan Putri Chandrawati. Ini adalah konsekuensi persidangan secara splitsing yang memang jaksa yang melakukan persidangan secara splitsing tersebut. Sehingga fakta-fakta yang relevan untuk pembuktian untuk kepentingan persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu yang bisa digunakan hanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang muncul di persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri yang dilakukan setiap hari Selasa. Nah, kita tahu persidangan yang kemarin yang tadi kita dengar itu adalah persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Jadi sebenarnya tidak relevan untuk persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri. Pak Yonatan, dari kesaksian Eliezer cukup banyak yang terungkap hari ini. Menurut Anda sudah cukup jelaskah perlawanan Eliezer? Apakah kesaksian ini sudah cukup menjelaskan unsur perencanaan Sambo yang dipersiapkan sebelum menembak Yosua? Baik Mbak, dari semua yang disampaikan Eliezer, saya sudah merangkum beberapa poin penting di sini. Tentunya memperberat Ferdi Sambo dan memperjelas kejadian pembunuhan berencana ini. Yang pertama, setelah kita mendengar kesaksian, alur pembunuhan memang sudah diatur oleh Sambo. Siapa yang harus menembak dan di mana akan dieksekusi. Itu kita bisa lihat dari kesaksian Eliezer. Kemudian dari CCTV terbaru, kita lihat bagaimana pengkondisian agar Yosua itu bisa dieksekusi. Terbukti rombongan PJ tiba duluan, lalu disusul oleh Sambo beberapa saatnya kemudian. Kemudian yang ketiga, bahkan sebelum itu, Sambo secara sadar dengan segala kecerdasannya dan kekuatannya, dengan sangat percaya diri, menjanjikan mampu membela anak buahnya. Nah, ini kan dari kesaksian Richard kita bisa lihat hal tersebut. Yang mana pada saat FS menyuruh Richard yang menembak, dia bilang, harus kamu yang tembak karena hanya saya yang membela. Begitu Mbak. Dendam Sambo ke Joshua dibeberkan Kamarudin. Ternyata ini inti permasalahannya. Para petinggi disiapkan untuk membantai Joshua. Jurnal 99 mengabarkan untuk Anda. Kamarudin duga Ferdi Sambo miliki dendam dengan Brigadir J sejak kehadiran wanita misterius. Tribunbali.com. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak,
Menduga Ferdi Sambo memiliki dendam pribadi dengan kliennya usai kehadiran wanita misterius. Wanita misterius diduga menjadi alasan Ferdi Sambo. Ini merujuk pada wanita misterius yang sempat menangis di depan rumah Ferdi Sambo sambil di Jalan Bangka. Kamarudin Simanjuntak menduga wanita misterius itu yang menangis ini menjadi alasan utama penyebab pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Kamarudin menjelaskan Brigadir J dianggap Ferdi Sambo telah memberitahu terkait wanita misterius tersebut kepada Putri Chandrawati. Tidak hanya satu wanita, Kamarudin mengungkapkan Brigadir J juga disebutkan telah memberitahu keberadaan wanita lain kepada Putri Chandrawati, dan hal itu juga diketahui oleh Ferdi Sambo. Yosua ini dianggap awalnya berpihak kepada Putri, dianggap memberitahu si cantik itu ketika mereka cari-cari sampai membawa laras panjang di daerah Kemang gitu. Ujarnya dalam program kontroversi di YouTube Metro TV News dikutip pada Sabtu 3 Desember 2022 lalu. Kemudian wanita misterius yang masuk sampai ke rumah Bangka itu dan di sana ada wanita cantik yang menangis itu, imbuhnya. Sehingga katanya akibat Brigadir J memberitahu keberadaan kedua wanita tersebut kepada Putri Chandrawati, maka Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya tersebut. Hubungannya karena si PC ini kan sering mengajak salah satu ajudannya itu Yosua, dianggap memberitahu keberadaan wanita ini. Dari situlah awalnya dendam FS pertama kali. Di bulan Juni dia Brigadir J sudah sering diancam Ferdi Sambo, jelasnya. Sementara terkait pembunuhan terhadap Brigadir J, Kamarudin menyebutkan telah direncanakan sejak di Magelang. Menurutnya hal itu dibuktikan karena diamankannya senjata milik Brigadir J oleh Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR. Terbukti Ricky Rizal itu ketika dia di Magelang sudah melucuti senjatanya Yosua. Artinya rencana pembunuhan Brigadir J sudah mereka rencanakan jauh hari, katanya. Baradae ungkap sosok wanita menangis. Sidang pembunuhan berencana Brigadir J mengungkapkan fakta baru usai pengakuan dari Baradae soal sosok wanita yang menangis di depan rumah di Jalan Bangka. Baradae yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus penembakan Brigadir J tersebut mengungkapkan ada sosok wanita yang menangis di depan kediaman Ferdi Sambo. Baradae mengungkapkan sosok wanita yang menangis tersebut terlihat saat dirinya mengikuti rombongan Putri Chandrawati di kediamannya di rumah Bangka sekitar akhir bulan Mei 2022. Rumah Bangka disebut Richard menjadi tempat persinggahan sementara setelah rombongan Putri mengitari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Disebutkan Richard saat itu mobil terus menyusuri jalan tanpa henti, seolah tak bertujuan. Itu perjalanan ada muter-muter di Kemang, kata Richard. Setelah cukup lama mengitari kawasan Kemang, rombongan pun pergi ke rumah pribadi Ferdi Sambo yang berlokasi di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Begitu tiba di rumah Bangka, raut wajah Putri terlihat marah. Saat hampir mampir ke kediaman, saya lihat ibu marah, saya nggak berani menanyakan, ujarnya. Selanjutnya Richard pun diminta Yosua untuk memarkir mobil di belakang rumah. Pada saat yang sama pula, Yosua memberitahu bahwa nanti akan ada tamu laki-laki bernama Emen. Dan ini namun Richard mengaku tak tahu apakah tamu tersebut datang sendiri atau bersama orang lain. Almarhum bilang, "Cat, nanti ada Pak Iben yang datang, rekannya Bapak Salang." Sewaktu setengah jam, Ferdi Sambo tiba di rumah Bangka. Saat itu Sambo tiba diikuti ajudannya Saddam. Sama seperti Putri, Sambo juga tiba di rumah dengan marah. Namun Richard tak merinci seperti apa kemarahan Sambo kala itu. Pak FS kayak marah-marah juga langsung masuk ke dalam rumah. Para ajudan pun kemudian menunggu di luar rumah hingga pertemuan selesai. Sekitar setengah jam kemudian seorang wanita keluar dari rumah. Diakui Richard, dia tidak mengenal wanita tersebut. Dilihatnya pula, sang perempuan menangis sembari mencari supirnya. Perempuan itu pun naik ke mobil dan pergi dari rumah Bangka. Sejak kejadian itu, sebut Richard bahwa Ferdi Sambo menjadi jarang pulang ke rumah Bangka. Semenjak kejadian itu, Pak FS sudah lebih sering di Saguling, ujarnya. Kamarudin bongkar sosok wanita yang menangis di depan rumah Ferdi Sambo. Piala bergilir. Baradae menyebutkan ada wanita yang menangis saat keluar dari rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan. Kesaksian itu ia sampaikan saat menjadi saksi bagi terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30
November 2022 lalu. Mendengar hal itu, Kamarudin Simanjuntak pun mengungkap sosok wanita tersebut. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat itu mengatakan ada selingkuhan Ferdi Sambo, seorang polisi wanita. Kata Kamarudin, dirinya mendapat informasi dari seorang jenderal lulusan Akpol 1987. Yang mengagetkan, wanita bergilir simpanan Ferdi Sambo ini sebelumnya adalah simpanan atau milik Jenderal TM yang kini tersandung kasus narkoba. Hal itu diungkapkan Kamarudin dalam tayangan di akun YouTube Uya Kuya TV yang dilihat wartakotalive.com Sabtu 3 Desember 2022. Menurut Kamarudin, karena yang menginformasikannya seorang Jenderal Akpol 87 yang memiliki kredibilitas baik, ia mengaku sangat yakin dan percaya atas informasi itu. Mohon pada pihak terkait pihak yang berwajib untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.